Shalom Jemaat GBI Suntermol dan GBI Rajawali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change, jangan lupa ya kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh, we are GOC. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru,
Pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBI Suntermol dan Jemaat GBI Raja Wali Selatan, Shalom! Haleluya! Mari bersuka cita, meskipun banyak masalah datang, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dan Dia Tuhan yang memberikan kebaikannya buat setiap kita. Mari sama-sama nyanyikan dengan sungguh, masuk gerbangnya Tuhan dengan syukur. Haleluya! Sama-sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang
bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ayo sama-sama katakan amin. Tuhan kami baik, Yesus namanya. Sama-sama nyanyikan lebih lagi pujian buat Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin, Kau baik Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, nyanyikan dengan sungguh. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, Tuhan, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, Tuhan, terpujilah Yesus. Mari tepuk tangan, come on. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, come on. Kasih setianya kekal selamanya. Selama-lamanya. Oh, haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita, sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Mari bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, waktu yang baik untuk kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan satu detik, bahkan sehelai rambut yang jatuh dari kepala kami, Tuhan yang mengatur segalanya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kini kami datang menghadap hadirat-Mu. Thank you Lord. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyatakan dengan sungguh, Bapa kami datang dan menyembah. Bapakku datang dan menyembah. Kunya Kau yang bertata, Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Oh, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Mari angkat tangan, nyanyikan Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Beserta. Sekali lagi nyanyikan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau besertaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau yang buktikan kesetiaan Tuhan. Oh, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari sembah Tuhan.
di dalam Yesus Tuhan. Shanda bayara la 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 la. Iara la la bayara basande. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama terus menyembah Tuhan. Naikkan penyembahanmu dari rumah-rumah. Syakaya bara bara. Oh ya la 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 bayara la basande. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Mari nyanyikan dengan hatimu. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Mari angkat tangan sekali lagi, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Kau beserta kami ya Tuhan Yesus. Amin. Dengan iman kami percaya, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara khusus jemaat GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya berdoa keadaan Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, karena saya percaya kita punya Tuhan yang baik. Mari kita satukan hati kita bersama-sama di dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh merenungkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Secara khusus saat ini Tuhan, hamba minta Tuhan, biar Engkau yang melawat setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan online ini, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan hadir di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga, untuk melepaskan damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Bapa, biar Engkau sendiri yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu sebelum hamba-Mu mengucapkan setiap perkataan firman Tuhan, dan setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar. Tuhan berikan hikmat supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyertai kami, karena kehadiran-Mu itu sangat berarti dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Haleluya, yang siap mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya bersuka cita bisa menghampiri Bapak Ibu kembali di program online, ya. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Pada kesempatan yang lalu saya pernah berbicara tentang musim, ya. Kalau kita sedang menghadapi namanya musim, yang saya sebut musim goncangan. Dan hari-hari ini pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 masih terus terjadi. Tapi saya percaya di tengah goncangan ini, di tengah masalah yang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa Allah kita punya rencana yang dahsyat. Allah kita punya rencana yang besar. Amin. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16.
Judulnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saya mau jelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan Rafidim di sini. Rafidim adalah tempat perkemahan orang Israel sebelum mereka mencapai Gunung Sinai. Ya, artinya setelah orang Israel berputar-putar di padang gurun, ya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan di tempat itu ternyata bangsa Israel tidak mendapatkan air sama sekali. Apa yang terjadi, saudara? Biasa ketika mereka menghadapi masalah, orang-orang Israel ini yang biasanya bersungut-sungut, kali ini mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka naik levelnya, bukan bersungut-sungut tapi bertengkar. Artinya mereka bertengkar dengan Musa, pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, dan ada sempat satu perkataan di tempat itu yang diucapkan oleh orang-orang Israel. Itu tertulis di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7 bagian B. Ya. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak ada? Ketika mereka menghadapi masalah yang tidak ada air tempat itu, mereka mengucapkan satu statement yang bagi saya itu level iman seseorang yang paling rendah. Ketika kita menghadapi masalah yang berat sekalipun, saya berdoa tidak ada satupun umat Tuhan yang berkata, masih adakah Tuhan? Tapi ini yang diucapkan oleh bangsa Israel di Rafidim. Saudara, kalau jadi Musa, tentu Musa sangat kecewa. Apalagi Tuhan. Di mana sebelumnya kita lihat bahwa Tuhan sudah menyatakan kehebatannya, kedahsyatannya ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan 10 tulah, dan bahkan Tuhan menunjukkan keperkasaannya ketika bangsa Israel ada di tepi Laut Merah, Laut Teberau. Mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Namun di situ umat Israel melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa bisa membelah laut itu, dan mereka bisa berjalan melalui laut itu. Dan mereka melihat tentara-tentara Firaun dibinasakan Tuhan. Nah, apalagi setelah sekian banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan, termasuk mereka makan mana setiap pagi, ya, Tuhan sediakan yang mereka butuhkan. Tapi di saat hanya tidak ada air di satu tempat yang disebut Rafidim, bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan bertengkar secara hebat terhadap pemimpin mereka. Saudara kasih Tuhan, inilah gambaran tempat yang disebut dengan Rafidim. Mari kita lanjutkan firman Tuhan di ayat yang ke-9. Ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan
dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan, siapakah Amalek itu? Sehingga Tuhan menulis dalam firman-Nya, aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek. Amalek adalah bangsa pertama yang menyerang orang Israel. Ya, bangsa atau orang pertama yang menyerang orang Israel ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, dan kita tahu di Rafidim yang tadi saya ceritakan bahwa tempat itu tidak ada air, kering. Dan umat Israel dalam kondisi yang letih, yang lesu setelah berputar-putar di padang gurun. Ya, dengan kondisi dikatakan bukan hanya fisiknya, tetapi juga imannya. Sempat tadi saya sampaikan bahwa ada satu statement yang disampaikan oleh orang Israel kepada Musa. Tuhan itu masih ada atau enggak sih? Ketika mereka menghadapi berbagai permasalahan, persoalan dalam kehidupannya, mereka berkata dengan mudahnya, masih ada Tuhan atau tidak? Ya, saya mau katakan ini the level yang paling rendah, atau dikatakan mungkin tidak ada iman lagi kepada Tuhan. Dan itulah kondisi bangsa Israel. Dan di dalam kondisi yang seperti itulah orang Amalek menyerang orang Israel. Saudara, saya ibaratkan seperti COVID-19. Ya, virus itu bisa menyerang seseorang di saat kondisi daya tahan tubuhnya sedang menurun. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Amalek. Ya, maka dikatakan, aku akan menghapuskan ingatan tentang Amalek di bawah kolong langit ini. Itu firman yang keras yang Tuhan ucapkan. Dan kedua, orang Amalek itu menjadi musuh Allah turun-temurun. Ya, turun-temurun. Jadi kalau ada anak, ada cucu, ada cicit, ya, turun-temurun. Itu menjadi musuhnya Allah. Coba kita bayangkan, siapa yang mau menjadi musuhnya Allah? Tapi Alkitab dengan jelas menulis di ayat yang ke-16 tadi, ya, bahwa orang Amalek adalah Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Saudara, orang Amalek ini menyerang orang Israel. Ya, sebelum orang Israel naik ke gunung Tuhan, gunung Sinai. Artinya apa? Orang Israel menghalang, orang Amalek berusaha supaya orang Israel tidak datang sujud menyembah kepada Tuhan. Padahal ketika Musa ditanya, aku akan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan orang Amalek. Mereka mencoba menghalangi umat pilihan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya mungkin hari-hari ini di saat pandemi kita tidak bisa datang beribadah ke gereja, ya, kita harus diam di rumah. Mungkin iblis senang bahwa tujuannya tercapai, ya, dia menghalangi orang-orang percaya, umat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi apa kenyataannya? Kita umat Tuhan masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Saya mau katakan, iblis itu banyak tahu. Dia tahu banyak hal, ya, tapi dia tidak maha tahu, ya. Dia tidak tahu ternyata ada teknologi online, saudara. Sehingga kita semua masih bisa memuji menyembah Tuhan walaupun secara online. Amin, saudara, kasih Tuhan. Nah, saudara,
Tuhan punya rancangan yang begitu luar biasa atas setiap kita. Ayat yang tadi kita baca menjelaskan bahwa apapun yang dirancang iblis, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dilakukan Musa ketika orang Israel bertempur, berperang melawan orang Amalek. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-9b dari Keluaran 17 tadi, dikatakan Musa naik ke puncak bukit. Musa naik ke tempat tinggi. Musa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tempat tinggi berbicara tentang tempat kediaman Allah, di mana ada hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan Musa. Ya. Dia tidak pusingkan tentang pertempuran itu, tapi dia lakukan adalah naik ke tempat tinggi. Saudara kasih Tuhan, di saat kondisi yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Tadi saya mengatakan bahwa peperangan bangsa Israel yang pertama setelah mereka keluar dari tanah Mesir adalah kali ini ketika mereka melawan orang Amalek. Ini pertempuran yang pertama. Dan yang Musa lakukan luar biasa, dia naik tempat tinggi. Dia tidak mencari nasihat orang lain, manusia. Dia tidak bertanya kepada manusia, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bertanya kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Di situ kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saudara, setiap hari kita menyatakan, mendeklarasikan Mazmur 91, bukan? Ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa. Sudah duduk, dia bermalam lagi. Ya, bermalam apa sih? Ya, bahasa saya nginap. Ya, nginap di tempat yang maha tinggi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah di musim yang baru ini, saya katakan musim goncangan ini, yang belum pernah kita lalui sebelumnya, belum tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah naik ke tempat tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, pernah dengar istilah yang namanya helicopter view? Ketika kita ada di tempat yang tinggi dan kita melihat benda-benda di bawah, benda-benda yang tadinya besar kelihatannya kecil. Ya, saya percaya ketika kita ada di tempat yang tinggi, ketika melihat masalah kehidupan yang kita hadapi, tidak sebesar yang kita duga, tidak sebesar yang kita pikirkan. Apalagi Tuhan memberikan satu jawaban, maka masalah itu jadi kecil dan kan mungkin sudah hilang. Itulah hal yang pertama yang dilakukan Musa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di musim goncangan ini, di masa-masa pandemi ini. Ya, kita bertanya kepada orang lain juga mengalami masalah yang sama, mungkin lebih berat daripada kita. Jadi daripada kita bertanya kepada kiri kanan, lebih baik kita datang ke hadirat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, dan itu yang saya lakukan hari-hari ini. Dan di dalam hadirat Tuhan kita akan menjumpai Dia. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh Musa setelah dia naik tempat tinggi, ya. Kemudian Musa berkata, di tempat tinggi itu Tuhan memberikan satu hal yang sangat simpel, yaitu mengangkat tangan. Apa artinya mengangkat tangan? Ya. Apa artinya kita mengangkat tangan? Saya mencatat ada 2-3 hal tentang arti tentang mengangkat tangan. Mengangkat tangan yang pertama, ya, artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima.
berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebenarnya bocengli ya saudara. Kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ya. Masalah yang kita buat sendiri kita serahkan kepada Tuhan. Tapi karena itu perintah Tuhan, ya kita lakukan. Serahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan Ia akan bertindak. Kalau kita baca tadi di kisah di Keluaran 17, ketika Musa angkat tangan, maka orang Israel kuat, orang Israel menang. Tapi ketika Musa turun tangan, orang Israel kalah dari orang Amalek. Saudara, angkat tangan yang pertama punya pengertian kita menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan, berserah kepada Tuhan tepatnya. Yang kedua, angkat tangan. Ya, itu berbicara tentang kita memuji menyembah Tuhan. Mazmur 134 ayat yang kedua berkata, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Amin saudara. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan, itu hal yang biasa kita lakukan. Dan hal yang ketiga, ketika kita mengangkat tangan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Angkat tangan juga berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini 3 hal yang dilakukan oleh Musa ketika dia angkat tangan. Dia berserah kepada Tuhan, dia mengangkat pujian, penyembahan, doa, syukur, dan juga dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya apa yang dilakukan Musa, Harun dan Hur? Ya. Hal yang ketiga dikatakan ayat yang ke-12, di tengah kepenatan Musa mengangkat tangan, ada Harun, ada Hur yang menopang tangan Musa. Di tengah kondisi yang sulit, saya mau katakan harus ada unity, harus ada kesatuan hati. Harun dan Hur adalah saudara Musa. Ya, di tengah-tengah kondisi yang sulit, ya, mari kita menjaga kerukunan, terutama di dalam lingkungan keluarga. Suami, istri, anak-anak bersatu, berdoa bersama-sama, maka Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita. Ada kesatuan hati, ada kerukunan. Itu yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur. Ketika Musa penat tangannya, ada Harun dan Hur yang di sebelah kiri dan kanannya menopang tangan Musa supaya tangan Musa tetap terangkat ke atas. Saudara, dan dikatakan sampai matahari terbenam, Musa tetap bisa mengangkat tangan, sehingga orang-orang Israel berhasil mengalahkan orang-orang Amalek, dan orang Amalek bisa dikalahkan. Puji Tuhan. Saudara, caranya dengan angkat tangan. Siapa sih di antara kita yang tidak bisa angkat tangan hari-hari ini? Kita dalam persoalan yang sulit sekalipun, ya, datang sama Tuhan, angkat tangan, berserah, menyembah Tuhan, dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di saat-saat yang sulit ini, saat Tuhan, kita harus saling menolong satu dengan yang lain, sehingga ketika kita keluar dari masalah ini, kita akan keluar bukan hanya sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Secara singkat saya mau sampaikan bahwa ada 3 hal yang dilakukan Musa untuk dia menang dalam peperangan lawan orang Amalek. Yang pertama, naik tempat tinggi. Yang kedua, angkat tangan.
Dan yang ketiga, ada satu kesatuan hati dengan Harun dan Hur, bersama-sama mempunyai tujuan yang sama, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari ya, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan-Nya kepada kita dengan cara-cara yang dapat saudara dan saya lakukan, bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Seperti tadi, angkat tangan, memuji menyembah Tuhan. Ini yang kita lakukan, sehingga Tuhan menyatakan kedahsyatannya, karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib bagi kami. Di tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun, Kau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan apa yang Kau kerjakan bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Kalau sampai hari ini, setelah melewati beberapa bulan kami melalui pandemi ini, kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak dibiarkan sendiri, karena ada tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Musa, di mana dia selalu naik ke tempat yang tinggi, mencari hadirat-Mu, mencari jawaban dari segala masalah hanya ada di dalam Tuhan. Dan dia selalu mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Dan ketika dia berserah kepada Tuhan, Kau yang berkata, Kau akan bertindak Tuhan. Kau yang akan melakukan bagian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini, biarlah kami juga saling peduli. Kami boleh hidup rukun, damai dengan sesama kami. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan. Dan kami akan melihat setiap masalah-masalah kami akan dijawab Tuhan. Dan kami akan keluar bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah damai, sejahtera, sukacita, pemulihan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui peranan Putra Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.